Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Indayani dengan NIM 180240056. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum etika media jurnalistik. Nah, yang pertama itu tentang etika dan profesi, yaitu etika secara terminologi KBBI adalah soal hak dan kewajiban, soal baik dan buruk, boleh dan tidaknya. Sedangkan etika penting dalam satu profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal, baik non formal juga. Nah, di mana yang kita ketahui non formal itu bisa melalui pelatihan, kursus dan sebagainya. Jurnalis lahir tidak dengan sendirinya, pasti ada kode etik yang mengaturnya. Kode etik bisa disebut aturan yang mengikat, baik buruk boleh tidaknya yang dilakukan seorang wartawan. Nah, yang kedua itu ada pedoman media cyber. Ruang lingkup media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet sebagai sarana dan prasarana untuk mempublikasikan sebuah berita. Nah, prinsipnya harus melalui tahap verifikasi sehingga informasi dapat diuji kebenarannya lalu disampaikan ke masyarakat. Selanjutnya ada video yang mengenai tentang berantem dengan wartawan online. Itu saya resume sedikit ada 3 syarat konten media cyber. Yang pertama itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, pokok, pers, dan kode etik jurnalistik. Yang kedua harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengandung diskriminatif. Yang ketiga, kode etik jurnalistik itu ada pasal pertama, yaitu wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk. Yang selanjutnya ada pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban asusila dan tidak boleh menyebutkan nama pelaku, karena hal ini menyangkut informasi yang dimiliki seseorang yang membuatnya gampang terlacak. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap, artinya wartawan tidak boleh mengambil tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang dimiliki. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara. Dan karena wartawan harus setara tidak boleh membeda-bedakan orang yang menjadi narasumber, entah itu gelar, jabatan, dan lain sebagainya. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, Kode etik wartawan Indonesia bunyinya wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Ralat ditempatkan di halaman 1 pada media cetak sehingga pembaca tahu ada edisi yang keliru atau ditempatkan pada halaman semula. Pasal 11, wartawan Indonesia wajib melayani hak jawab dan koreksi secara profesional. Hak jawab berlaku sampai 2 bulan. Berikut penjelasan saya mengenai hukum etika dan media jurnalistik yang selama ini kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.